selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi melalui sekolah minggu ya. Adik-adik walaupun secara online tetapi kita tetap bersikap seperti kita sekolah minggu di gereja ya. Kita tetap sopan, kita tetap berdoa pun dengan sikap yang baik. Dan saat kita memuji Tuhan, mari kita juga memuji dengan sukacita ya. Nah, lagu pertama mengawali sekolah minggu kita hari ini, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri ya. Boleh tepuk tangan. Yuk mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini. Adik-adik menyanyi dengan sukaria juga ya. Sukaria artinya kita bersuka cita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah mengumpulkan kami dalam kebaktian sekolah minggu online ini. Tuhan, tolong berkati kami semua dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih. Terima kasih doanya ya, bagus sekali. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Lagu ini merupakan kisah bagaimana Yesus setelah bangkit, dia akan naik ke sorga, tetapi dia berjanji dia akan kembali mengangkat kita semua ya, asal kita percaya. Yuk adik-adik kita menyanyi bersama-sama ya. Adik-adik ya, semoga kita nanti semakin memahami isi firman Tuhan kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kembali teman kita akan berdoa bagi kita. Yuk adik-adik, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kemudian kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa. Tuhan Yesus penuh kasih, kami bersyukur atas pimpinan-Mu. Saat ini kami akan menerima pemberitaan sabda-Mu. Berkati kami semua supaya hidup kami semakin kuat. Berkati guru-guru
sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, aku sedih sekali. Mulai minggu depan, Cika mau pindah kota nih. Nggak bisa ketemu teman-teman lagi deh. Apalagi sama Kak Nadia. Sedih. Kenapa ya harus berpisah? Padahal Cika betah banget di sini teman-teman. Tapi kata papa dan mama, semua demi kebaikan Cika. Cika mau tetap bersyukur sih, tapi sedih. Cika mau pamitan dulu sama Kak Nadia. Kak Nadia, Cika mau pamit. Pamit kemana Cika? Aku mau pindah rumah Kak. Oh iya, kapan? Esok ke... sedih dong Ana, dia nggak ada Cika lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Sekarang Cika harus tetap semangat ya untuk sekolah minggunya. Kita perpisahan dulu ya Cika ya. Kita pelukan dulu yuk. Kenapa nggak boleh pelukan? Oh iya, lupa social distancing ya. Aduh Cika, kalau gitu selamat jalan Cika. Semoga di tempat yang baru Cika lebih bersuka cita karena dapat teman-teman yang baru. Dan jangan lupakan Kak Nadia ya. Adik-adik, tadi Kak Nadia dengan Cika baru melakukan perpisahan. Nggak bisa peluk lama-lama karena kan lagi seperti ini kondisinya, nggak boleh berpelukan. Salaman aja nggak boleh. Aduh, sedih rasanya ya adik-adik tidak bisa bertemu kembali secara fisik. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalian tetap senang kok, masih bisa video call nanti ataupun telepon-telepon dengan Cika. Nah, adik-adik pasti mengalami hal ini ya selama pandemi udah setahun ya. Adik-adik tidak bisa berjumpa dengan teman-teman di sekolah gitu ya, nggak bisa bermain bersama, hanya bisa ngobrol via seperti ini kita lakukan gitu ya. Tapi ini harus kita lakukan demi kesehatan kita. Jangan bosen-bosen ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, karena dia mau tanya, ketika kita berpisah seperti ini, kira-kira ada nggak adik-adik yang mau dibicarakan sama temen-temennya? Yang penting banget gitu ya. Kalau ketika bertemu pertama kali, apa yang mau adik-adik ucapkan kepada mereka? Kalau Kak Nadia sih, kalau ketemu Cika, Kak Nadia mau bilang, Cika, Kak Nadia kangen, pengen peluk. Itu yang akan Kak Nadia lakukan kalau ketemu lagi dengan Cika gitu ya. Nah, adik-adik, perasaan berpisah itu nggak enak ya, apalagi lagi seru-serunya gitu ya, lagi asik-asiknya. Apalagi mungkin adik-adik yang sedang berkunjung ke rumah nenek kakeknya, ke rumah saudara-saudaranya gitu ya, sedang asik-asik ternyata harus pulang. Ternyata waktu itu sebentar ya. Ternyata waktu itu cepat sekali. Makanya rasanya aduh masih kurang nih Ma, Pa untuk mainnya. Tapi ya kita harus pulang ya ke rumah kita. Nah, adik-adik, perasaan sedih yang kita alami gitu ya, begitu juga pernah dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Mereka sedang asiknya gitu ya, mereka sedang meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, berkumpul dengan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus naik ke surga nih adik-adik. Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Masih ingat kan ceritanya?
bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya nih, bagaimana murid-muridnya bisa bertemu, bisa mengobrol gitu ya dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika momen di mana mereka sedang berkumpul, Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, ternyata Tuhan Yesus tiba-tiba naik ke surga. Pasti murid-muridnya di sana kaget, tak menyangka gitu ya, bahwa kok sebentar sih bersama Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa nggak standby aja di sini gitu ya? Kalau boleh dibilang. Tapi mau gimana lagi nih adik-adik? Tugasnya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa telah Ia lakukan. Dengan kemuliaannya, Ia menyatakan bahwa dirinya betul-betul anak Allah. Sehingga kita harus tetap yakin dan teguh dan percaya nih adik-adik bahwa Tuhan Yesus benar-benar juru selamat dari peristiwa ini. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus memberkati mereka sebelum Ia terangkat ke surga, Ia mengatakan bahwa akan ada loh seorang yang akan menolong, diutus untuk kita nih adik-adik ya, untuk menemani kita. Siapa itu ya? Roh Kudus yang sekarang bersama-sama dengan kita. Adik-adik, sedih dan mengapa Tuhan Yesus harus melakukan hal itu gitu ya, tapi Ia tetap harus melakukannya. Nah, adik-adik, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dan kita begitu saja. Walaupun kini kita berpisah secara fisik bersama Tuhan Yesus, bersama teman kita gitu ya, sama sepupu-sepupu kita, sama orang terdekat kita, tapi kita melihat bahwa berkat Tuhan Yesus selalu nyata terhadap diri kita. Bagaimana Ia mengirimkan penolongnya untuk kita semangat menjalani kehidupan ini nih adik-adik. Mereka setelah menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada 2 orang malaikat yang menghampiri mereka untuk mengatakan buat apa mereka lagi berada di situ, di titik di mana Tuhan Yesus pergi. Mereka harus memberitakan kenaikan Tuhan Yesus. Mereka harus meyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias juru selamat kepada orang-orang. Dan ketika para murid mendengar perkataan para malaikat, akhirnya mereka sadar, mereka menyembah Tuhan gitu ya. Mereka tetap menyembah meskipun sedih, tapi mereka harus tetap lakukan karena mereka sadar bahwa Tuhan memang harus meninggalkan mereka untuk kemuliaan Bapanya dan dirinya. Nah adik-adik, mereka pergi dengan bersukacita dan mereka melanjutkan misi berikutnya, yaitu mengabarkan kabar baik dari Yerusalem, dari Yudea tadi ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sampai saat ini kita menyaksikannya, kita dapat mendengarnya. Ini adalah jerih lelah para murid-murid Tuhan Yesus, dan kita harus bersyukur dan kita harus menambah ya, kita harus menambah orang yang tahu tentang kebenaran akan kabar baik bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, memberitakan kabar baik itu memang sulit ya kalau secara lisan seperti ini gitu ya, tapi kita bisa menunjukkannya melalui perbuatan baik yang kita lakukan, terutama kepada orang-orang sekitar di rumah kita. Bagaimana kita menunjukkan kebaikan dan teladan Tuhan Yesus Kristus yang kita sudah tahu dari kakak-kakak sekolah minggu, dari mama dan papa, bahkan dari Alkitab ya adik-adik. Kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu merupakan salah satu dari bersaksi atau mempersaksikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Adik-adik, semua dipanggil untuk bersaksi, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias kita, bukan hanya Kanadia, tapi adik-adik juga. Jangan merasa kecil hati meskipun adik-adik masih kecil, tapi yakin
bahwa dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, yang baik tentunya ya, itu semua karena Tuhan yang mengutus Roh Kudus untuk menemani kita, dan ketika kita menerimanya dan menyadarinya, Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita sampai kapanpun. Adik-adik menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan, berdoa dan beribadah dan rajin, menolong orang tua dan sesama, dan melakukan semua hal yang baik, artinya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Ingat ya, bukan hanya dengan berkhotbah tadi ya, ataupun bercerita tentang Tuhan Yesus, tapi adik-adik dapat melakukannya dengan kegiatan atau aktivitas hari-harinya. Jangan takut untuk mempersaksikan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Seperti janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita menjadi saksinya. Amin. Nah, hari ini ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gampang ya? Selamat melakukan perbuatan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan terangkat ke surga. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau betul-betul Mesias bagi kami, Engkau betul-betul anak Allah Tuhan, dan kiranya kami dapat bersukacita dalam bersaksi, menyatakan kebenaran tentang Engkau Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu mencintai kami sehingga Engkau mengirimkan seorang penolong bagi kami untuk menjalani kehidupan kami dan menyertai kami pada saat ini Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan karena cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kalian akan menghafalkan ayat hafalan ya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik semua sudah dibagikan kotak persembahan. Silahkan kalian taruh nanti uangnya di dalam sini ya. Kemudian nanti beberapa bulan kemudian kembali guru sekolah minggu akan datang ke rumah kalian untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Sebelum itu ya, jadi jangan dulu langsung dimasukin uangnya. Kita nyanyi dulu bersama-sama. Yuk. Sambil kita menyanyikan lagi lagu ini ya, mari kita menyanyi bersama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, mari adik-adik kita sama-sama akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mendoakan persembahan kita juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami sehari-hari boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingat akan firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan melalui orang tua kami, melalui rezeki yang Tuhan berikan. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan
untuk hal yang baik dan Tuhan berkenan memberkatinya. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam kami melakukan aktivitas kami, dan biarlah Tuhan kami juga tetap menjaga kesehatan, dan kami juga tetap sayang, hormat dan patuh kepada orang tua kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tetapi jangan lupa ya bahwa firman Tuhan harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya didengarkan di hari Minggu ya, tetapi kita selalu mengimani dan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri dan selamat siang ya, selamat hari Minggu.